Halo semuanya, saya Dina. Ini adalah tugas ETS saya tentang sejarah perumusan Pancasila. Dalam video ini, saya akan membahas ringkasan film BPU PKI, analisis sosial, dan hasil survei saya. Film BPU PKI menceritakan sejarah penting menjelang kemerdekaan Indonesia. Pada masa itu, Jepang sedang berada dalam posisi sulit karena kekalahannya dalam Perang Dunia II. Untuk menarik simpati bangsa Indonesia, pemerintah Jepang membentuk sebuah badan bernama BPU PKI, Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 1 Maret 1945, dalam secara resmi dilantik pada 28 Mei 1945 dengan Ketua Dr. Rajiman Wetyodiningrat. Tujuannya dibentuknya BPU PKI adalah menyelidiki dan merancang hal-hal yang berkaitan dengan persiapan kemerdekaan Indonesia. Anggotanya berjumlah 62 orang yang terdiri dari berbagai tokoh bangsa Indonesia dengan latar belakang yang berbeda-beda. Film ini menggambarkan dua sidang utama BPU PKI. Yang pertama, sidang pertama 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Pada sidang pertama, para tokoh bangsa membahas mengenai dasar negara Indonesia. Tokoh-tokoh penting yang memberikan gagasannya antara lain Muhammad Yamin yang mengusulkan dasar negara meliputi peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Soepomo yang menekankan pentingnya negara integralistik, yaitu negara yang menyatukan semua golongan tanpa ada perbedaan kelas. H.R. Soekarno yang pada tanggal 1 Juni 1945 menyampaikan gagasannya tentang Pancasila sebagai dasar negara. Usulannya Soekarno kemudian diterima dengan baik dan menjadi bahan utama dalam perumusan dasar negara. Yang kedua, sidang kedua 10 sampai 17 Juli 1945. Pada sidang kedua, pembahasan difokuskan pada rancangan UUD dan bentuk negara. Dari hasil sidang, disepakati bahwa Indonesia berbentuk negara kesatuan dengan sistem pemerintahan republik. Film juga menyoroti peran Panitia 9 yang dibentuk untuk merumuskan Piagam Jakarta 22 Juni 1945 sebagai kompromi antara golongan nasionalis dan Islam. Piagam Jakarta inilah yang menjadi cikal bakal pembukaan UUD 1945. Akhirnya, setelah melalui perdebatan panjang, perumusan dasar negara rancangan UUD, serta persiapan lain yang matang, BPU PKI dibubarkan pada 7 Agustus 1945 dan digantikan oleh PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yang bertugas langsung memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Jadi, film BPU PKI tidak hanya menggambarkan suasana rapat dan perdebatan tokoh bangsa, tetapi juga menunjukkan semangat persatuan, nasionalisme, dan tekad kuat untuk memerdekakan Indonesia. Analisis sosial sejarah perumusan Pancasila. Sejarah perumusan Pancasila sebagai dasar negara tidak bisa dilepaskan dari konteks sosial, politik, dan budaya bangsa Indonesia pada masa menjelang kemerdekaan tahun 1945. Prosesnya melalui perdebatan panjang di dalam BPU PKI maupun forum kecil seperti Panitia 9 yang menunjukkan dinamika sosial masyarakat Indonesia yang sangat beragam. Yang pertama, keberagaman sosial masyarakat Indonesia. Indonesia terdiri dari berbagai suku agama, bahasa, dan budaya. Kondisi sosial ini menciptakan tantangan besar bagi para pendiri bangsa dalam merumuskan dasar negara yang bisa diterima semua golongan. Misalnya, terdapat perbedaan pandangan antara kelompok nasionalis yang lebih menekankan pada persatuan bangsa dan kelompok Islam yang menginginkan nilai-nilai Islam lebih menonjol dalam dasar negara. Perdebatan ini menunjukkan bahwa sejak awal bangsa Indonesia sudah terbiasa dengan pluralitas. Perumusan Pancasila adalah hasil dari proses dialog sosial yang menuntut kompromi, toleransi, dan penghargaan terhadap perbedaan. 2. Kesadaran nasional dan semangat persatuan. Pada masa perumusan, situasi sosial politik sedang genting karena Jepang semakin terdesak dalam Perang Dunia II. Rakyat Indonesia melihat peluang untuk meraih kemerdekaan.
Hal ini menumbuhkan kesadaran kolektif bahwa bangsa Indonesia harus bersatu. Pancasila lahir sebagai simbol pemersatu dari beragam kepentingan sosial, karena tanpa kesatuan kemerdekaan sulit terwujud. Yang ketiga, nilai gotong royong dalam proses perumusan. Soekarno menekankan bahwa Pancasila pada dasarnya bisa diperas menjadi satu nilai utama, yaitu gotong royong. Hal ini mencerminkan nilai sosial masyarakat Indonesia yang sudah lama hidup dalam tradisi kerjasama, musyawarah dalam solidaritas sosial. Gotong royong menjadi jawaban atas realitas sosial bangsa Indonesia yang majemuk, sehingga sebuah golongan merasa memiliki tempat dalam negara. 4. Kompromi sosial politik dalam Piagam Jakarta. Salah satu contoh paling jelas dari analisis sosial adalah lahirnya Piagam Jakarta pada 22 Juni 1945. Awalnya terdapat 7 kata dalam sila pertama dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, yang mencerminkan aspirasi kelompok Islam. Namun, demi menjaga persatuan dan mengakomodasi masyarakat non-muslim, 7 kata tersebut akhirnya dihapus pada tanggal 18 Agustus 1945. Keputusan ini menunjukkan adanya kompromi sosial yang sangat penting. Kepentingan kelompok tertentu dikorbankan demi terciptanya integrasi nasional. Kelima, Pancasila sebagai cermin identitas sosial bangsa. Pancasila yang dihasilkan bukan hanya sekadar dasar hukum, tetapi juga cerminan nilai sosial masyarakat Indonesia. 5 sila yang disepakati mencerminkan aspek-aspek penting dari kehidupan sosial. Ketuhanan mencerminkan Ketuhanan mencerminkan religiusitas bangsa Indonesia, kemanusiaan mencerminkan solidaritas dan penghargaan terhadap sesama, persatuan menegaskan pentingnya integrasi sosial, kerakyatan menggambarkan tradisi musyawarah dalam kehidupan sosial, keadilan sosial menekankan pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Semua nilai ini lahir dari pengalaman sosial masyarakat Indonesia yang sudah terbiasa hidup berdampingan dalam perbedaan. Kesimpulannya, sejarah perumusan Pancasila bukan hanya proses politik, tetapi juga proses sosial yang menunjukkan bagaimana bangsa Indonesia menghadapi perbedaan dan mencari titik temu. Pancasila adalah hasil dari kompromi, toleransi, gotong royong, dan kesadaran kolektif bangsa untuk hidup bersama dalam satu negara. Karena itulah, hingga kini Pancasila tetap relevan sebagai dasar negara dan pandangan hidup, sebab ia lahir dari realitas sosial bangsa Indonesia sendiri. Saya juga melakukan survei sederhana kepada beberapa orang untuk mengetahui pemahaman mereka tentang sejarah Pancasila. Berikut hasilnya. Apakah kamu setuju jika Pancasila diajarkan sejak dini? Kenapa? Setuju, supaya anak-anak tahu dasar negara sejak kecil. Menurut kamu, apakah sebagian anak muda masih memegang Pancasila atau tidak? Sebagian masih, tapi ada juga yang lupa. Contoh sila kelima menurut kamu apa? Bagi-bagi makanan sesama teman biar adil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Murnisa dengan nomor NIM 2501111000003. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang Pancasila. Tugas ini saya buat dengan membaca artikel terkait Pancasila, kemudian saya rangkum dan saya jelaskan, serta saya hubungkan dengan kondisi terkini bangsa Indonesia.